Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Nyanyian suara Buddha, bergema di langit berbintang. Para penonton di kejauhan gemetar, semua tanpa sadar bersujud di tanah. Seperti sekelompok orang beriman yang taat beribadah. Sui mengerutkan kening. Sejak melihat masa depan, kenapa tidak beribadah? Yang lebih menakutkan adalah suara Buddha ini mengandung kekuatan keteraturan dan aturan, yang dapat mengejutkan pikiran tanpa terlihat. Suasana hati Sui juga terpengaruh. Namun dalam sekejap, dia ditentang dan diselesaikan. Lagi pula, ini tentang pertempuran suasana hati, dia telah melalui berkali-kali, dan sekarang dia masih bertarung melawan kekuatan Taoisme pada generasi ke-6. Meskipun suara Sang Buddha menakutkan, sulit untuk mempengaruhi Sui. Dia melambaikan jubah lengan bajunya dan memasukkan kingtang ke tungku pembelian langit. Pemuda tampan itu tidak tahan, ekspresinya berubah, dia bersembunyi tepat di belakang Sui, menggertakkan giginya dan berkata, "Paman, keledai botak tua ini terlalu buruk, aku harus menyerahkan pikiranku." Bibir Sui sedikit berkedut. Dimarahi oleh seorang pria yang muncul entah dari mana membuat Sui merasa ingin memukul seseorang. Tapi dia akhirnya menahan diri. Ini jauh lebih menakutkan daripada tekad, dewa keheningan gelap yang mulia, yang saya temui di era iblis. Anda menonton. Sui berkata, dan tiba-tiba melepaskan tembakan. Dentang. Napas dari pedang 9 penjara muncul dari ujung jarinya, meroket inci demi inci, dan akhirnya berubah menjadi pedang panjang abu-abu. Ini pertama kalinya Sui menggunakan kekuatan pedang 9 penjara dengan cara ini. Dulu, langkah ini tidak mungkin dilakukan. Kali ini karena alasan khusus. Karena pedang 9 penjara di laut kesadaran seperti menghadapi musuh yang tak terlupakan, itu sangat cemburu, dan Sui dapat dengan mudah menggunakan kekuatan pedang 9 penjara tanpa usaha apapun. Jika kamu tidak menyembahku, masa depan akan kosong. Di platform Lotus kelas 24 di kejauhan, Sang Buddha tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke arah Sui di udara. Ledakan. Cahaya Buddha yang tak berujung muncul dan berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit dan matahari. Tampaknya mampu menutupi langit berbintang di telapak tangan Anda, melepaskan kekuatan tanpa batas. Sui mendengus dingin, berjalan dengan pedang, dan melintas di langit. Segera, tangan besar itu terkoyak dan berubah menjadi cahaya Buddha yang bersinar di langit. Sui telah mengayunkan pedangnya ke arah Buddha yang duduk di alas lotus. Dibandingkan dengan sosok ilusi Buddha, yang tampaknya sangat tinggi, sosok Sui luar biasa kecil. Pergi. Di alas lotus, hantu Buddha melambaikan telapak tangannya dan mendorong ke depan. Segel ini sangat menakutkan sehingga langsung memusnahkan pedang panjang di tangan Sui. Ledakan. Meskipun Sui menghindar tepat waktu, dia masih tersapu oleh kekuatan swastika, dan seluruh tubuhnya hancur dan terbang keluar. Pemuda tampan itu memarahi. Sekilas, dia bisa melihat bahwa tekad Buddha masa depan itu aneh dan menakutkan di luar imajinasi. Dan dengan demikian menghilang ke dunia. Pada platform Lotus dari kelas 24, hantu Buddha berkata, tidak ada kemungkinan ketiga, seperti bunga yang bermekaran dan jatuh, Anda harus mengikuti jumlah sebab dan akibat. Suaranya keras dan gemuruh di antara bintang-bintang. Mata Sui acuh tak acuh, dan dia berkata, penyebab. Masa depan, takdir, dentang. Pada saat ini, dia tidak ragu untuk menjalankan semua Taoisme, menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk mengubah pedang, dengan liar menyerap kekuatan pedang 9 neraka. Jika kamu terobsesi, kamu harus dihukum. Hantu Buddha ditegur. Ledakan. Segel swastika yang mempesona tiba-tiba berubah menjadi fosan, dan menekan ke arah Sui. Fosan tampaknya tak terukur dan megah, bersinar terang, memberi orang perasaan bahwa tidak ada jalan keluar dan penghindaran. Sui merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pukulan ini memang tidak bisa dihindari, di luar imajinasi dan menakutkan, bahkan lebih kuat dari kekuatan lampu menyala Buddha yang digunakan oleh Mizen di masa lalu. Pada saat itu, Sui bahkan memiliki perasaan tidak berdaya bahwa dia terjebak dalam rawa dan seluruh tubuhnya ditekan.
Dia mengerutkan kening, dan tanpa ragu, dia menggunakan pedang dengan seluruh kekuatannya. Dari pedang, itu seperti reinkarnasi, dan aura pedang 9 penjara yang tidak jelas mengisinya, seolah-olah mendorong langit berbintang ini menjadi reinkarnasi. Ketika pedang ini menebas Fosan itu, ledakan. Pemuda tampan itu merasa gugup. Namun, saat kabut asap membubarkan diri dan melihat pemandangan di lapangan, pemuda tampan itu mau tak mau melebarkan matanya. Fosan menghilang. Dan sesosok tubuh tinggi berdiri di sana, seperti pedang yang berdiri tegak. Selamanya. Ini Suyi. Jubah hijaunya rusak, kulitnya berdarah, rambutnya acak-acakan, dan dia jelas terluka, tetapi dia tidak mati dalam serangan ini. Hah! Hantu Buddha yang duduk di atas panggung Lotus 24 Pin tampak terkejut, apakah terhalang? Kecelakaan adalah variabel. Jika ada variabel, bagaimana dengan kausalitas dan nasib? Apa yang disebut kekuatan untuk menyimpulkan masa depan tidak lebih dari itu? Bibir Suyi melengkung membentuk lengkungan mengejek. Variabel juga tersembunyi dalam sebab dan akibat. Bahkan jika ada banyak variabel, semuanya akan mengarah pada akhir yang sama. Buddha Pantom membuka mulutnya. Ledakan. Dia menyatukan kedua tangannya, dan ada banyak cahaya di sekelilingnya. Api ketertiban ilahi yang tak terhitung jumlahnya, seperti badai yang menyapu, meraung ke arah Suyi. Pukulan ini jauh lebih mengerikan dari segel swastika sebelumnya. Pemuda tampan itu benar-benar berubah warna, tiba-tiba mengatupkan giginya, mengeluarkan tripod kecil antik, dan hendak menggunakannya. Tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku, dan dia benar-benar ditekan oleh kekuatan pedang yang mengerikan di dalam dan di luar. Bahkan tripod kecil di tangannya bergetar hebat. Ini. Mata pemuda tampan itu melebar. Dalam kehampaan, badai yang diubah oleh api ketertiban ilahi yang tak terhitung jumlahnya juga tampaknya terpenjara dan mandek dalam kehampaan. Seperti ribuan lampu tetap. Waktu, kehampaan, dan bahkan segala sesuatu di langit berbintang ini, tampaknya jatuh ke dalam keheningan mutlak pada saat ini. Di bidang penglihatannya, sebuah pedang misterius muncul di atas kepala Suyi. Tapi sebelum dia bisa melihat dengan jelas, pedang itu menebas di udara. Ledakan. Ribuan api tatanan ilahi hancur dan hancur. Tanda pedang sepanjang 10.000 kaki muncul lurus dalam kehampaan, dan di akhir tanda pedang, platform Lotus peringkat ke-24 hancur dan hancur. Buddha hantu yang berdiri di atasnya hancur berkeping-keping. Hanya suara bayangan Buddha yang menggema. Pedang itu lagi. Suara itu penuh dengan keterkejutan, keengganan, ketakutan, kemarahan, dan sebagainya. Setelah itu, seluruh langit berbintang tiba-tiba mendidih, bergejolak dan kacau. Pedang sudah lama menghilang. Mata Suyi rumit. Pada awalnya, dia telah menekan pedang 9 penjara, berniat untuk menguji apakah dia bisa membunuh apa yang disebut kehendak Buddha masa depan dengan kekuatannya sendiri dan nafas pedang 9 penjara. Tapi tetap tidak berhasil. Sebaliknya, setelah pedang 9 penjara ditembak, mudah untuk membunuh musuh yang begitu hebat. Dalam analisis terakhir, saya masih terlalu lemah. Suyi menggosok alisnya. Ini bukan tentang frustrasi, dan ini bukan tentang frustrasi. Kultivasinya saat ini jauh dari mampu dibandingkan dengan Wang Ye ke-6, apalagi para dewa. Tapi tidak sekarang, tidak di masa depan. Hanya dalam waktu 20 tahun, ia telah melampaui pendahulunya, Su Xuanjun, Guanzu, dan Shenmu. Di masa depan, secara alami akan melampaui Wang Ye dan kehidupan sebelumnya. Langit berbintang ini secara bertahap kembali ke keheningan, dan ada pemandangan layu dan bobrok di mana-mana. Para pembudidaya di kejauhan biasa merangkak di sana seperti tahanan yang saleh. Pada saat ini, ketika tekad Buddha Maitreya masa depan menghilang, mereka semua bangun satu demi satu, dan mereka semua merasakan sisa kehidupan mereka setelah bencana. Ketika mereka melihat sosok Suyi di kejauhan, hati mereka bergejolak. Guanzu, dengan kekuatannya sendiri, memenggal 5 malaikat. Metode ini sepenuhnya merusak kognisi semua orang. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ketika berita pertempuran ini dikirim kembali ke kedalaman langit berbintang, itu pasti akan menimbulkan sensasi di dunia. Senang.
Gaya pedang paman bisa membuat para dewa dan Buddha di seluruh langit ketakutan. Pemuda tampan itu datang dan menghela nafas, sayangnya, tekad saya akan hilang, jika tidak, saya harus minum dengan paman saya untuk menunjukkan rasa hormat saya. Suyi melirik pemuda tampan yang sinis itu, kalau begitu katakan padaku apa yang terjadi sebelum tekadmu menghilang. Banyak masalah yang tidak perlu. Suyi sedikit mengernyit, jadi, identitasmu sangat istimewa. Pemuda tampan itu menertawakan dirinya sendiri, saya hanya tenggelam dalam terang generasi ayah saya. Tentu saja, dalam hal identitas, di depan Anda, saya hanya seorang junior. Bahkan tidak bisa mengungkapkan namanya. Suyi bertanya. Pemuda tampan itu ragu-ragu sejenak, ketika saya datang, para tetua di keluarga mengatakan kepada saya untuk tidak mengungkapkan apapun, mengatakan bahwa saya takut menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Anda, Paman, dan mempengaruhi latihanmu. Caranya, tapi, omong-omong, dia menggertakkan giginya dan berbisik, karena pamanku bertanya, bagaimana mungkin keponakanku tidak mengatakannya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengepalkan kedua tangannya, dan menyapa Suiji dengan serius dan serius. Keponakan Chenpu, saya bertemu paman saya. Chenpu. Suyi memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan alasan. Satu-satunya hal yang bisa dia simpulkan adalah bahwa pria yang menyebut dirinya Chenpu ini pasti junior dari salah satu kehidupan sebelumnya. Dia tidak memikirkannya lagi pula, dia akan tahu di masa depan. Selanjutnya, Suyi menoleh untuk melihat alam bintang Xuan Huang yang ditutupi oleh penghalang kacau di kejauhan, dan berkata, katakan padaku, apa yang terjadi? Saya telah melihat sepatu anak-anak Fu Huang dan jelas bahwa protagonis Chen Xi memiliki 3 putra yang muncul, yaitu Chen Pingan, Chen Pu, dan Chen Lan. Sepatu anak-anak yang telah melihat rekor pertempuran Tian Jiao juga jelas bahwa Suyi adalah pendekar pedang yang menekan awal waktu, dan dengan bantuan Chen Xi, ia memasuki siklus reinkarnasi. Ini bukan firasat atau rahasia, karena banyak sepatu anak-anak yang belum melihat Fu Huang dan Tian Jiao, jadi saya akan menjelaskan, apakah saya sudah membaca kedua buku itu tidak masalah, tidak mempengaruhi plot peri pertama. Adapun, Chen Pingan, di Fu Huangzong, ini sebenarnya bukan nama protagonis yang menyentuh pedang porselen. Ketika Goldfish menulis Kaisar Fu, buku itu dibuka pada 2013 dan selesai pada akhir 2015. Dan Jianlai adalah buku yang baru dibuka dalam 17 tahun. Untuk menghindari kesalahpahaman, sedikit penjelasan. Chen Pu berkata paman, ini semua tentangmu. Saya. Suyi terkejut. Chen Pu berkata, reinkarnasi sekarang, Xuan Huang harus disembunyikan, hanya dengan cara ini kita dapat menghindari jalan reinkarnasi paman dan dihancurkan sepenuhnya oleh beberapa musuh besar. Keponakan saya ada di sini untuk membantu paman saya mengatasi kekhawatiran ini. Chen Pu menunjuk ke penghalang kacau yang menutupi alam bintang Xuan Huang di kejauhan, dan berkata, aturan kacau, yang sepenuhnya dapat menutupi dan menyembunyikan alam bintang Xuan Huang, adalah masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bahkan jika 3 keledai botak tua bergabung, mereka tidak akan dapat menyimpulkan petunjuk apapun. Menghitung banyak hal dan memasuki situasi paling berbahaya. Suyi mengerutkan kening, sedikit bingung, dan berkata, alam bintang Xuan Huang telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui, mengapa ini tidak terjadi sebelumnya. Mata Chen Pu halus, dan dia berkata, paman, sebelum kamu membangun kembali kehidupan ini, cara reinkarnasi dilarang oleh para dewa, dan tidak ada reinkarnasi di dunia ini. Suyi tercengang dan akhirnya mengerti. Dahulu kala, dia mendengar Hong Tianzun mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang benar-benar bertanggung jawab atas reinkarnasi di zaman alam bintang Xuan Huang sejak zaman kuno. Paman, kamu benar-benar tidak ingat? Chen Pu tiba-tiba bertanya. Suyi berkata, apa yang kamu ingat? Chen Pu berkata dengan lembut, aturan kacau yang menutupi alam bintang Xuan Huang sebenarnya, kau meninggalkannya sejak awal, sehingga suatu hari, kau dapat memotong bahaya tersembunyi ini dan membiarkannya reinkarnasimu sendiri akan dibangun kembali. Jalannya tidak akan dihitung oleh musuh asing. Suyi terkejut, apakah ada yang seperti itu?
Chen Pu akhirnya memutuskan bahwa paman di depannya tidak membangkitkan ingatan pertama kali, dan segera menjelaskan, paman tidak perlu ragu, di masa depan, ketika Anda berada di atas era, kamu akan menjadi jelas. Setelah jeda, Chen Pu melanjutkan, mulai sekarang, alam bintang Xuan Huang akan menghilang dari dunia, Anda tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan alam bintang Xuan Huang, ketika Anda mengendalikan bilah reinkarnasi, menilai para dewa pada saat ini, Anda dapat merasakan kekuatan aturan kacau yang meliputi alam bintang Xuan Huang, untuk menemukan alam bintang Xuan Huang. Ketika dia berbicara, sosok Chen Pu menjadi kabur dan hampir menghilang. Sui berkata, bagaimana jika saya ingin memasuki alam bintang kuning misterius sekarang? Chen Pu menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Dia memandang alam bintang Xuan Huang di kejauhan, dan berkata, aturan kekacauan sedang menyempurnakan alam bintang Xuan Huang. Siapapun yang menerobosnya akan dipenjarakan sepenuhnya. Alasan mengapa saya menghentikan para dewa itu sekarang adalah karena saya khawatir mereka akan melanggar aturan kekacauan dan membawa bencana ke alam bintang Xuan Huang. Jika mereka benar-benar menerobos sebelumnya, mereka akan dipenjarakan sepenuhnya. Namun, makhluk dari alam bintang Xuan Huang tidak akan terpengaruh sama sekali. Mereka bahkan tidak dapat merasakan terjadinya perubahan drastis ini. Ini tidak lebih dari aku tidak bisa meninggalkan alam bintang Xuan Huang di masa depan. Omong-omong, kecepatan bicara Chen Pu semakin cepat. Paman, sebenarnya, keponakanmu tidak perlu menjelaskan. Setelah kamu membangkitkan ingatanmu sebelumnya, hal-hal ini akan jelas di hatimu. Para dewa tunduk pada aturan dan ketertiban, dan tidak dapat datang ke dunia. Di jalan masa depan Anda, yang benar-benar perlu Anda waspadai adalah antek-antek di bawah para dewa. Juga, dunia bintang kuning misterius ini akan segera disempurnakan sepenuhnya. Sebelum itu, tolong paman aku kacau, aku tidak punya waktu. Omong-omong, sosok Chen Pu akhirnya tidak bisa menahan diri, dan berubah menjadi cahaya dan hujan. Dari awal hingga akhir, Sui tidak sempat berkata apa-apa. Saya hanya bisa menyaksikan hujan rintik-rintik Chen Pu dan dibawa pergi oleh kuali kecil antik itu. Namun, Sui sudah memahami semua ini. Reinkarnasi telah keluar, kuning misterius tersembunyi. Sui diam-diam berkata dalam hatinya, tidak heran perubahan drastis seperti itu terjadi di alam bintang Xuan Huang tidak lama setelah aku pergi ke kedalaman langit berbintang. Pada analisis terakhir, semua ini terkait dengan kekuatan reinkarnasi, dan juga terkait dengan salah satu kehidupan saya sebelumnya. Semua yang dikatakan pria bernama Chen Pu telah membuktikannya. Tidak apa-apa, Ling Sui, Cha Jin, dan yang lainnya berlatih di alam bintang Xuan Huang, dan mereka tidak perlu terpengaruh karena aku. Sui merasa lega. Sekarang, alam bintang kuning misterius akan sepenuhnya disembunyikan dari dunia, jadi tentu saja tidak perlu khawatir tentang bahaya tersembunyi seperti itu. Seperti yang dikatakan Chen Pu, setelah alam bintang Xuan Huang benar-benar menghilang, itu setara dengan membantu Sui menyelesaikan kekhawatirannya. Aduh. Sui melangkah maju ke penghalang kacau yang menutupi alam bintang Xuan Huang, lalu berbalik dan melirik para biarawan di langit berbintang yang jauh. Ayo pergi. Sui meletakkan kata-kata ini tanpa ancaman, lalu duduk bersila dan mulai bermeditasi. Di kejauhan, tak terhitung biksu saling memandang dengan cemas, dan akhirnya bubar. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa tidak ada kesempatan untuk memasuki alam bintang Xuan Huang lagi? Jangan katakan bahwa ada penonton yang duduk di sini saat ini, bahkan jika tidak ada, tidak mungkin untuk menembus penghalang kacau itu dengan kekuatan mereka. Segera, langit berbintang menjadi sunyi. Di ruang yang luas dan kosong, hanya Sui yang duduk di sana sendirian, bersila, diam. 3 hari kemudian, saat raungan keras terdengar, penghalang kacau benar-benar menyempurnakan alam bintang Xuan Huang. Sui, yang sedang duduk bersila, berdiri. Saya melihat bahwa kekuatan penghalang yang kacau terus menyusut, dan hanya dalam beberapa napas, itu berubah menjadi seukuran kepalan tangan. Pada akhirnya, di bawah tatapan Sui, aturan kacau diringkas menjadi jimat berbentuk pedang yang aneh. Pada saat ini, hati Sui bergetar, dan tiba-tiba dia merasakan perasaan yang akrab.
Tetapi ketika saya merasakannya dengan cermat, saya tidak menemukan apapun. Setelah itu, jimat berbentuk pedang itu menghilang. Langit berbintang besar kosong, dan tidak ada jejak keberadaan dunia bintang Xuan Huang. Berdiri di sana sendirian, Su Yi mau tidak mau memiliki sosok yang familiar di benaknya, Wen Lingsui, Cha Jin, Ning Siji, A Chang. Di masa depan, aku akan menemukanmu. Su Yi berbisik dalam hatinya. Dia terdiam sejenak, lalu berbalik. Setelah setengah bulan, Su Yi dan King Tang kembali ke kuil Jiekong. Saudara Guanzu, lihat harta ini. Penjual barang antik Si Chong bergegas maju dan menyerahkan tas penyimpanan abadi kepada Su Yi seolah-olah menawarkan harta karun. Buka dan lihat, ada gunung harta karun yang menumpuk satu demi satu. Berbagai bahan magis, ramuan obat, dan senjata ajaib ditumpuk di bukit, dan harta mengalir, yang luar biasa. Su Yi terkejut. Harta karun ini tidak hanya besar jumlahnya, tetapi juga harta langka. 80% di antaranya adalah harta karun tingkat bulu, dan hanya 20% yang merupakan harta abadi, tetapi meskipun demikian, nilainya tidak terukur. Saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan kuno itu akan begitu kaya. Penjual barang antik sangat antusias. Segera, Su Yi mengetahui bahwa dalam setengah bulan dia pergi, pasukan kuno itu menundukkan kepala mereka satu demi satu, dengan patuh menyerahkan harta besar yang mereka miliki, dan bersumpah bahwa sejak itu, menyerah kepada Su Yi. Dan tas penyimpanan yang diserahkan kepadanya oleh pedagang barang antik berisi harta yang diserahkan oleh pasukan kuno utama. Mereka akan menyerah, ujar Su Yi. Seorang pedagang barang antik tersenyum dan berkata, harta karun adalah benda-benda di luar tubuh. Di dunia besar saat ini, selama mereka dapat memecahkan kekuatan kutukan pada mereka, mereka tidak akan khawatir tidak dapat untuk membangun kembali jalan di masa depan. Selama mereka tidak bodoh, siapapun dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Su Yi mengangguk. Ini memang kasusnya. Jalur kenaikan telah muncul kembali di dunia, dan kekuatan aturan keabadian juga pulih. Tidak akan lama bahkan sebelum medan perang di luar dunia yang telah menghilang untuk selamanya akan muncul kembali di dunia. Untuk biksu manapun di dunia ini sebanding dengan dunia emas. Bagi jiwa-jiwa yang mati itu, kebutuhan mendesak untuk dipecahkan adalah kekuatan kutukan. Bahkan jika mereka tidak mau, bagi mereka yang telah meninggal, mereka hanya bisa menyerah pada diri mereka sendiri sebagai imbalan atas bantuan mereka sendiri. Harta karun ini, ambil dan bagikan dengan orang lain. Su Yi meninggalkan harta yang cocok untuk budidayanya, dan memberikan harta lainnya kepada pedagang barang antik. Mulai hari ini dan seterusnya, Su Yi benar-benar santai. Selain mundur dan berlatih, juga berkumpul dengan teman-teman untuk berdiskusi tentang Taoisme. Selama periode itu, pasukan Taiko yang ditaklukkan memimpin orang-orang kuat di bawah komando mereka untuk datang, dan dengan bantuan Su Yi, kekuatan kutukan diangkat satu per satu. Tidak ada yang lain. Di dunia luar, itu bergejolak. Kedatangan dunia emas adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi setiap kultivator. Terutama raja-raja kerajaan yang telah terperangkap di dalam gua selama bertahun-tahun, telah memulai jalan berbulu satu demi satu. Bahkan beberapa karakter tirani, setelah menginjakkan kaki di jalur kenaikan, meledak menjadi potensi luar biasa, dan basis kultivasi mereka telah maju dengan pesat, dan mereka semua telah melangkah dari alam bayi ilahi ke alam tingkat ranah Tao. Perubahan besar di dunia telah sangat mempengaruhi dan mengubah tatanan dan situasi semua lingkaran di langit berbintang. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Su Yi. Bahkan jika dunia berubah, bahkan jika karakter berbulu muncul tanpa henti, tetapi hari ini, tidak ada yang berani memprovokasi Su Yi lagi. Bagi siapapun di dunia, Su Yi hari ini tampaknya adalah penguasa dunia, yang pernah membunuh makhluk abadi dan membantai dewa. Siapa yang berani memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan? 1 bulan kemudian, kultivasi Su Yi telah mencapai kesempurnaan alam transformasi fana. Hanya dengan satu langkah, dia dapat melangkah ke alam transformasi nyata. Namun, Su Yi tidak terburu-buru untuk menerobos. Ketika dia memasuki medan perang ekstrateritorial,
dia berniat untuk mendapatkan keberuntungan lain yang hanya dapat diperoleh oleh orang sungguhan yang lahir di alam bayi dewa, dan kemudian menghancurkan alam itu. Dalam periode waktu berikutnya, pikiran Sui dihabiskan untuk menyempurnakan hukum Dao-nya sendiri dan mengorbankan pedang di dunia. Waktu berlalu, 1 bulan lagi telah berlalu. Sudah larut malam. Sui, yang sedang berlatih hukum Dao sendiri dalam isolasi, tiba-tiba terbangun oleh suara Dao yang menderu. Suara itu sepertinya datang dari 9 hari lagi, bergema melalui Zhou. Setelah selamanya, suara bel berbunyi lagi. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.